السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hakikat puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Setinggi apapun ilmu seseorang, sebanyak apapun harta seseorang, dan sehebat apapun kedudukan seseorang, sebetulnya pujian hakikat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena ilmu yang dimiliki oleh seorang, harta dan kedudukan, itu hanyalah titipan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan milik seseorang tersebut, bukan kepunyaan orang tersebut, tapi Allah titipkan, amanahkan kepada seorang tersebut bagaimana dia menggunakan amanah tersebut. Ilmu yang dia miliki, harta yang Allah berikan, kedudukan yang Allah titipkan, nanti akan dimintakan pertanggungjawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, hadirin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, segala kelebihan, segala keutamaan yang kita miliki, kita berusaha kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam hati kita akan bersih atau akan hilang sifat-sifat yang disebut dengan kesombongan dan kezaliman. Hadirin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, selawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang manusia yang harus kita jadikan qudwatun hasanah, suri tauladan kita dalam kehidupan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, bukan kedua orang tua kita, bahkan bukan guru kita. Yang pertama adalah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kitab sucinya yang mulia, Allah sebutkan sifat-sifat kesempurnaan tentang seorang kekasihnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang seorang rasul dari jenis kalian yang mempunyai sifat azizun 'alaihi ma 'anittum. Allah sifatkan Nabi kita yang mulia, hadirin sekalian, itu orang yang hatinya paling merasa berat ketika umatnya dalam keadaan sedih dan menderita. Itulah Nabi kita. Harisun alaikum. Nabi kita merupakan orang yang paling menginginkan kebahagiaan bagi umatnya, kesuksesan bagi umatnya, dunia dan akhirat. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling penuh kasih sayang kepada umatnya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu tidak pantas kalau Nabi kita tidak kita jadikan tauladan dalam kehidupan kita. Wajib Nabi SAW kita jadikan, kita berusaha untuk menjadikan beliau qudwatun hasanatun. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad SAW telah intaqala ila rafiqil a'la, telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala 1400-500 tahun yang lalu. Akan tetapi Nabi tidak melupakan umatnya. Bahkan Nabi telah meninggalkan dua pusaka utama yang patut kita pegang dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang kedua adalah nasihat-nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an merupakan pedoman hidup utama. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Allah Subhanahu wa taala firmankan di awal-awal Al-Qur'an Al-Karim, ayat-ayat surat Al-Baqarah, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Allahu a'lam bimuradih. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah sebuah kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan. Apa artinya? Yang pertama, bahwa Al-Quran memang betul-betul 100% berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khaliqu kulla syai'in, bukan dari seorang manusia, bukan dari seorang nabi, bukan dari seorang rasul. Betul-betul lafzan wa ma'nan, secara lafaz dan makna Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta. Yang kedua, bahwa tidak ada keraguan yang terdapat dalam isi Al-Quran. Apa yang Al-Quran sebutkan pasti itu benar. Apa yang Al-Quran ceritakan pasti bukan dongeng belaka. Kenapa demikian? Sekarang kita lihat dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang sudah Al-Quran sebutkan. Contoh seperti kisah-kisah umat terdahulu, itu merupakan cerita-cerita fakta, bukan fiktif belaka. Seperti orang-orang di luar Islam mengatakan mereka mengatakan bahwa Al-Quran qala asatirul awwalin, bahwa Al-Quran itu adalah cuma dongeng belaka, fiktif. Tapi kita sebagai seorang muslim wajib mengimani dengan kebenaran Al-Quranul Karim. Yang kedua,
Yang disebutkan dalam Al-Quran ada kejadian-kejadian yang sedang terjadi dan terus terjadi. Kita rasakan pada siang hari ini, itu pergantian siang dan malam. Sekarang kita berada di siang malam, di siang hari. Nanti kita berada di sore hari dan malam hari. Telah Al-Quran sebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Dan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Kemudian juga ada yang Al-Quran sebutkan dan belum terjadi dan pasti akan terjadi, yaitu tentang yaumul qiyamah, hari kiamat. Inilah maksud bahwa Al-Quran adalah kalamun haq, firman Allah yang benar. Tidak ada pun satu kata dalam Al-Quran yang menyelisihi terhadap kejadian-kejadian seluruh yang terjadi di alam semesta ini. Untuk itu, mari hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha dan berupaya semaksimal mungkin untuk kita berusaha. Yang pertama, tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, kita berusaha untuk tadabbur Al-Quranul Karim. Kita berusaha menghayati isi kandung dalam Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena itulah syifa'us sudur, obat yang paling manjur untuk menunjukkan hati kita dalam rangka memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mentadabur Al-Quran? Kita kembali kepada ahlinya. Nabi SAW telah meninggalkan satu warisan yang paling utama, yaitu al-ulama, para alim ulama, para guru-guru kita. Mereka lah pewaris para nabi dan rasul, pengganti para nabi dan rasul. Kepada mereka lah kita wajib untuk belajar tentang mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga kita mampu memahami Al-Quran Karim dan akhirnya kita bisa mengamalkan isi-isi yang ada di kitab suci kita Al-Quranul Karim. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik, dibukakan hati kita untuk betul-betul menjadi ahlul Quran, orang-orang yang ahlul Quranul Karim. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. فإن الله أمرنا بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين واجعلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل وسلم على عبدك وحبيبك الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وعلى الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وفرج كروبنا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وليركم. أقيموا الصلاة. الله أكبر.